warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali lagi di KPI News. Sejumlah informasi tajam, aktual dan terpercaya akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Ayu Putri Barokah, berikut liputannya. Teknik reportase dan investigasi berita. Mata kuliah ini dibawakan oleh Dr. Adi Kusuma, SIKOM MSI. Pada awal sesi hari ini, seluruh kelompok reporter telah menyelesaikan kepemaparan reportase lapangan mereka, disusul oleh kelompok pemakalah yang menuntaskan presentasi sesuai instruksi. Setelah rangkaian presentasi tersebut, perkuliahan kemudian memasuki agenda inti pertemuan ke-12, yakni pemaparan laporan awal investigasi dari 3 kelompok utama, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Baik pemirsa, kelompok 1 mengangkat sebuah isu lingkungan yang berdampak langsung pada kehidupan warga di Desa Pancanegara. Isu tersebut mereka kemas dalam proyek bertajuk Nadir, Pasir dan Kerusakan, menyingkap dampak tambang PT Wahyu Putra Mulya Pancanegara. Dalam pemaparannya, kelompok 1 menegaskan bahwa aktivitas tambang pasir di wilayah tersebut telah menimbulkan sejumlah keluhan warga, mulai dari kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan, hingga dampak sosial dan ekonomi yang semakin terasa. Kelompok 1 menjelaskan bahwa alasan utama memilih isu ini adalah urgensinya sebagai bentuk kontrol publik. Mereka menilai praktek tambang yang terjadi di Pancanegara tidak hanya merusak benteng alam, tetapi juga meninggalkan jejak masalah sosial yang membekas dalam kehidupan masyarakat. Kelompok 1 memaparkan tujuan besar investigasi mereka, mulai dari menelusuri dampak lingkungan hingga menilai efektivitas CSR dan respon pemerintah. Mereka tidak hanya menargetkan temuan faktual, tetapi juga manfaat yang lebih panjang. Dengan pemaparan komprehensif ini, kelompok 1 menegaskan bahwa laporan mereka masih berada pada tahap awal investigasi, namun sudah menunjukkan arah kerja yang jelas, menentukan fakta, memverifikasi kebenaran, dan mengungkap dampak tambang terhadap warga Pancanegara. Itulah laporan awal investigasi dari kelompok 1 pada pertemuan ke-12 mata kuliah jurnalisme investigasi. Pemirsa, kita lanjutkan ke kelompok berikutnya. Usai kelompok 1 memaparkan investigasi mengenai dampak tambang di Pancanegara, kini kita beralih pada laporan awal investigasi kelompok 2 yang mengangkat isu transportasi publik di Kota Serang. Kelompok 2 menghadirkan proposal investigasi berjudul Menelisik Kinerja dan Pelayanan Transportasi Pemerintah Trans Banten di Kota Serang. Isu ini diangkat karena transportasi publik, khususnya Trans Banten, memegang peran penting dalam mobilitas masyarakat. Tetapi, alih-alih memberi kemudahan, kehadiran Trans Banten justru menimbulkan sejumlah problem baru. Dalam paparannya, kelompok 2 menjelaskan bahwa penerapan Trans Banten di Kota Serang memicu berbagai persoalan, antara lain protes supir angkot akibat penurunan pendapatan, trayek yang belum tertata, transisi kebijakan yang tidak berjalan mulus, dan pelayanan yang dianggap belum konsisten. Tujuan utama kelompok ini adalah menyusun rencana produksi berita investigasi yang dapat mengungkap kondisi real pembangunan transportasi kota. Lokasi penelitian mencakup beberapa titik strategis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan sekitarnya, Ciceri, dan kawasan Pakupatan yang dipilih karena merupakan pusat pergerakan penumpang. Dengan pemaparan ini, kelompok 2 menekankan bahwa investigasi mereka masih berada pada tahap perencanaan awal, namun sudah menggambarkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi sistem transportasi publik di Kota Serang. Pemirsa, kita berlanjut pada pemaparan dari kelompok 3 yang hari ini mengangkat isu transportasi barang di wilayah Keramat Watu. Isu yang selama ini luput dari sorotan publik, namun dampaknya sangat nyata dalam kehidupan masyarakat. Kelompok 3 menyoroti persoalan yang mereka sebut sebagai larangan putaran roda dan waktu, merujuk pada pelanggaran jam operasional truk barang
terutama truk berstatus overdimension, overload atau odol, yang kerap terjadi di Kramat Watu. Mereka menjelaskan bahwa pelanggaran ini bukan terjadi sesekali, tetapi sudah menjadi fenomena kronis yang berlangsung bertahun-tahun. Dampak dari pelanggaran jam operasional ini sangat terasa oleh masyarakat. Kelompok 3 mengungkap temuan awal terkait beberapa masalah utama, yaitu kemacetan lalu lintas, resiko kecelakaan meningkat, dan kerusakan infrastruktur. Situasi ini menunjukkan bahwa pelanggaran jam operasional bukan sekedar masalah kedisiplinan, tetapi juga persoalan keselamatan dan ekonomi. Dengan demikian, pemaparan kelompok 3 menegaskan bahwa pelanggaran jam operasional truk barang di Kramat Watu bukan sekedar isu teknis transportasi, tetapi gambaran mengenai lemahnya tata kelola distribusi barang di tingkat daerah. Pemirsa, demikian rangkaian laporan awal investigasi yang hari ini dipaparkan langsung oleh kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 dalam pertemuan ke-12 mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Dr. Adi Kusuma menegaskan bahwa apa yang disampaikan hari ini baru merupakan laporan awal. Setiap kelompok masih akan melanjutkan penggalian data, verifikasi, serta penajaman temuan di lapangan pada pekan-pekan berikutnya. Perjalanan investigasi masih panjang, dan kualitas akhir liputan sangat bergantung pada ketelitian, keberanian, dan etika yang dibangun sejak tahap awal. Dengan berakhirnya pemaparan seluruh kelompok, maka tuntas sudah rangkaian agenda perkuliahan pada pertemuan ke-12 ini. Saya, Ayu Putri Barokah, pamit undur diri. Sampai jumpa di lain pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.